Assalamualaikum ukhti semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang 3 ciri pria yang tidak pantas dipertahankan. Jadi jika kalian saat ini sedang dekat dengan pria yang memiliki ciri seperti ini, sebaiknya tinggalkan saja. Karena kemungkinan besar mereka bisa membawa dampak buruk bagi masa depan ukhti. Bukannya bahagia, ukhti bisa saja menjemput sengsara jika terus mempertahankan pria dengan ciri seperti ini. Sebelum saya jelaskan detail seperti apa ciri pria yang tidak pantas dipertahankan, ukhti dengar dulu informasi penting ini. Informasi ini bisa membantu mendekatkan ukhti pada pria bertanggung jawab yang sama berkualitasnya seperti ukhti, yakni kelas pranikah sehidup sesurga. Kelas pranikah sehidup sesurga adalah kelas online khusus wanita yang ingin memperbaiki diri sebelum menikah, dan ukhti akan mendapatkan pengetahuan, nilai-nilai, serta keterampilan yang lebih baik agar lebih siap memasuki jenjang pernikahan. Kelas pranikah sehidup sesurga penting untuk dipelajari seorang wanita muslimah guna membekali diri agar mampu menjalani pernikahan dengan langgeng. Mengingat tingkat perceraian di Indonesia dari tahun ke tahun semakin naik, dan ini sebenarnya disebabkan oleh kurangnya persiapan mental seorang wanita saat akan menikah. Adapun materi yang akan ukhti dapatkan ketika mengikuti kelas online pranikah antara lain: 1. Membuka pintu jodoh. Bagaimana agar pria yang mendekat adalah mereka yang serius dan sesuai cerminan diri ukhti. 2. Memilih jodoh terbaik dan terklik di hati. Menyeleksi pria paling tepat untuk dunia akhirat. 3. Meningkatkan kepercayaan diri dan luas bergaul. Bagaimana agar lebih mudah beradaptasi dan disukai dimanapun ukhti berada. 4. Mengoptimalkan potensi terbaik, yakni mengasah potensi diri agar memiliki nilai plus sebelum maupun sesudah menikah. 5. Memahami makna pernikahan dan kehidupan pasca ijab qabul. 6. Komunikasi efektif dengan suami, yakni melancarkan komunikasi dan mengurangi miskomunikasi. Dan yang 7 adalah manajemen konflik, kemampuan menyelesaikan masalah secara baik-baik dengan suami. Semua materi dibagikan dengan cara menarik melalui e-book, video pembelajaran eksklusif, dan bonus Olensia parfum untuk meningkatkan aura daya tarik ukhti. Jika mantap berikhtiar untuk mendapatkan jodoh yang sama berkualitasnya seperti diri ukhti, silakan bisa mendaftar dengan cara menghubungi nomor konsultasi kami yang ada di layar berikut ini. Dalam kitab suci keyakinan kita, pernikahan termasuk ke dalam salah satu mitsakon golido. Mitsakon golido berarti perjanjian yang berat. Dalam Al-Quran, Tuhan Yang Maha Kuasa menyebut mitsakon golido hanya sebanyak 3 kali saja. Yang pertama, ketika Tuhan membuat perjanjian dengan para nabi, yakni Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa. Yang kedua, ketika Tuhan mengangkat bukit Tur di atas kepala Bani Israel dan menyuruh mereka bersumpah setia pada Tuhan. Dan yang ketiga, ketika Tuhan menyatakan hubungan pernikahan. Jadi, ketika dua insan menikah dan berkomitmen untuk menjalankan pernikahan itu sebagaimana mestinya, Tuhan turun langsung untuk menyaksikannya. Dan ini perjanjian yang dibuat oleh manusia langsung dengan Tuhannya. Bukan main-main peran dan tanggung jawab yang akan ukhti tanggung dalam roda pernikahan ini nantinya. Tapi ukhti tidak perlu khawatir. Jika ukhti mampu memilih pasangan yang tepat, pasangan yang mau belajar bersama untuk menjadi lebih baik, pasangan yang memiliki sikap keseharian positif, maka tantangan apapun dalam pernikahan pasti akan bisa teratasi dengan baik. Tentu saja untuk mendapatkan pasangan yang seperti ini, ukhti perlu memperhatikan beberapa hal. Di antaranya, ukhti harus menghindari 3 ciri pria ini. Yang pertama adalah kasar. Ketika ukhti dalam masa pengenalan, kemudian ukhti melihat atau bahkan merasakan kekasarannya terhadap ukhti, hentikan. Jangan dilanjutkan. Pernikahan itu melipat gandakan, bukan menyembuhkan. Jadi, jika ukhti melihat dia kasar pada ukhti, saya sarankan untuk meninggalkannya. Kasar itu berarti menghina, mengintimidasi, mengerdilkan mental ukhti, bahkan berani mengancam dan memukul. Saya seringkali menangani kasus KDRT. Biasanya sebelum saya berikan solusi, saya selalu tanya pada mereka, apakah sebelum menikah ibu pernah dikasari oleh pasangannya? Mereka berkata, pernah. Saya pernah dipukul, dicekik, ditampar, dan bahkan ketika dia marah, dia sulit mengendalikan amarahnya. Lalu saya tanya kembali, sudah tahu begitu kenapa dinikahi?
Karena saya yakin dia bisa berubah setelah menikah, dan dia pun berjanji seperti itu. Ingat ukhti, itu bullshit, jadi jangan percaya. Tipe kedua adalah malas. Pria itu kepala keluarga yang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir dan batin keluarganya. Jika sebelum menikah, ukhti melihat dia pemalas, mudah mengeluh dengan pekerjaannya, tidak memiliki visi hidup asal jalan, ukhti perhatikan dia tidak mau belajar untuk meningkatkan kemampuan dirinya. Ini bukan tipe suami yang kedepannya bisa bertanggung jawab. Dia nanti bukan hanya menjadi suami ukhti, tapi juga akan menjadi ayah bagi anak-anak ukhti. Apakah ukhti tega melihat anak-anak kesayangan ukhti memiliki teladan yang pemalas? Saya rasa tidak. Jadi ukhti, carilah pria yang memiliki semangat tinggi untuk belajar dan memperbaiki diri. Tipe ketiga adalah pelit. Saat masa pengenalan, ketika ukhti perhatikan kok dia sangat hitung-hitungan, artinya dia tidak tulus menyayangi ukhti. Seseorang yang ingin meminang ukhti seharusnya memiliki sifat yang lost doll kalau soal uang. Kalau dia masih hitung-hitungan terhadap ukhti, itu namanya bukan cinta, tapi transaksi. Kenapa penting memperhatikan pria terkait caranya mengatur keuangan untuk calon pasangannya? Karena kasus perceraian tertinggi disebabkan oleh masalah finansial. Termasuk salah satunya adalah wanita yang merasa tidak dinafkahi sesuai kebutuhannya. Itulah 3 ciri pria yang jika ukhti nekat menikahinya akan mengancam kebahagiaan ukhti. Sebaiknya berhati-hatilah, pelan-pelan dan carilah yang benar-benar tepat di hati dan sesuai dengan situasi ukhti.